Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Intania Permatasari, NIM 2018-066. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan Kartu Prapekerja untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia. Kartu Prakerja adalah salah satu inovasi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan global yang melanda di Indonesia. Kartu Prakerja menjadi salah satu kartu yang digalakan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka pembinaan warga negara Indonesia serta pelatihan kerja bagi yang belum mempunyai keterampilan dalam bekerja bersamaan dengan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Di dalam penggunaan Kartu Prakerja dinilai mampu menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia, serta lebih efektif dalam menyongsong Indonesia 4.0. Kartu ini menjadi salah satu upaya di dalam menanggulangi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tingkat pengangguran mencapai sebesar 6,87 juta orang. Karena itulah Kartu Prakerja menjadi jaring pengaman sosial yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja, khususnya untuk pekerja atau buruh yang terkena dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan pemberhentian tenaga kerja dalam beberapa hal yang memiliki akibat terhadap suatu hak dan kewajiban yang telah berakhir yang dimiliki oleh para pekerja pada awalnya. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengalami kebangkrutan, pengurangan tenaga kerja, habis kontrak, dan lain sebagainya. Luasnya pemutusan hubungan kerja ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Tetapi dengan adanya program Kartu Prakerja diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang terjadi, serta dapat melatih soft skill dan hard skill bagi peserta yang mempunyai Kartu Prakerja. Kebijakan Kartu Prakerja terhadap pengangguran di Indonesia. Menurut BPS menjelaskan bahwa pengangguran mempunyai arti di mana pekerjaan tidak lebih dari 2 hari selama 1 minggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Masalah pengangguran menjadi salah satu wujud permasalahan perekonomian dikarenakan permintaan efektif dari dalam diri masyarakat menjadi lebih rendah daripada kemampuan-kemampuan yang menjadi faktor untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut ini adalah angka pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2018, pengangguran di Indonesia mencapai 5,34%, lalu turun pada tahun 2019 menjadi 5,28%, lalu naik secara drastis pada tahun 2020 menjadi 7,7%, dan turun menjadi 6,49% pada tahun 2021. Program Kartu Prakerja secara resmi diluncurkan pada awal tahun 2020, di mana setiap pendaftar akan memperoleh insentif dana dari pemerintah sebesar Rp3.550.000 dengan rincian bantuan Rp1 juta dan pasca pelatihan sebesar Rp600 per bulan selama 4 bulan dan insentif untuk survei ketenagakerjaan sebesar Rp150.000. Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program utama yang diberikan oleh Presiden terhadap para pekerja yang ingin mencari pekerjaan serta pekerja yang mendapatkan PHK. Alur skemanya disesuaikan dengan masing-masing tingkatan, di mana terdapat beberapa gelombang untuk mendaftarkan diri dalam mengikuti program Kartu Prakerja ini. Hal ini sebelumnya telah dilakukan pendataan dari berbagai pihak terlebih dahulu, sebelum terdaftarnya warga masyarakat yang memperoleh Kartu Prakerja. Para pendaftar akan memperoleh pendidikan yang berguna untuk meningkatkan keahlian. Terdapat proses training pada setiap tingkatan yang dilaksanakan secara insentif. Sedangkan para pekerja yang terkena imbas dari PHK akan mendapatkan skema reskilling. Hal ini mempunyai fungsi untuk mempersiapkan dalam pencarian lapangan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang baru. Kebijakan Kartu Prakerja terhadap penanggulangan pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu perjanjian kerja yang telah disepakati berakhir. Pengadilan telah memutuskan dan menetapkan terkait lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan dari hubungan kerja industrial yang sudah mempunyai hukum tetap. Yang terakhir, terjadi kejadian di luar perkiraan yang mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan dalam kerja.
Setiap perusahaan tentu akan menghadapi permasalahan dalam mendirikan atau menjaga perusahaannya, yaitu terdapat perselisihan antara perusahaan dan pekerja yang akhirnya menimbulkan PHK. Kementerian Tenaga Kerja mengambil langkah untuk mengatasi perselisihan yang terjadi, yaitu dengan beberapa strategi, diantaranya adalah mengurangi upah serta fasilitas pekerja dalam posisi manajer dan direktur, mengatur pengeluaran biaya produksi seefisien mungkin, mengurangi shift kerja, membatasi serta menghapus sistem lembur di dalam tata kelola perusahaan, dan mengurangi jam kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2014, jumlah kasus PHK di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2018, jumlah PHK menurun hingga 95,67% atau 3,4 ribu tenaga kerja. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 45 ribu tenaga kerja mengalami kasus PHK. Angka tersebut terus melonjak hingga menjadi 3,6 juta pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia dan dunia. Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Kartu Prakerja. Salah satu kegunaan dari kartu ini adalah dapat dimanfaatkan oleh pekerja yang terkena dampak dari PHK dari perusahaan. Pekerja tersebut nantinya dapat mendaftar setelah melalui beberapa tahapan dan akan diseleksi oleh petugas. Penyeleksian ini berguna untuk memvalidasi data yang masuk serta data yang akan menerima kartu prakerja. Pemerintah tentunya menginginkan dengan adanya kartu prakerja dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Melalui kartu prakerja sendiri, Presiden Jokowi berharap adanya reformasi sistem yang memungkinkan orang dapat memilih secara langsung pelatihan melalui platform digital. Dalam melakukan kebijakan, tentunya membutuhkan penganggaran untuk mendukung keberlangsungan program tersebut. Anggaran yang digunakan untuk kartu prakerja memakan biaya sebesar 20 triliun dengan penerima kartu prakerja sebanyak 5,6 juta orang. Anggaran tersebut tentunya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kartu prakerja yang pada dasarnya memberikan pelatihan kepada peserta. Anggaran ini sebelumnya menuai kontroversi karena anggaran yang sebelumnya hanya 10 triliun naik menjadi 20 triliun dan turut naiknya pula para penerima kartu tersebut yang hanya 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. Naiknya anggaran serta jumlah penerima kartu di atas tentu dikarenakan jumlah PHK dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia. Alokasi dana yang cukup besar nantinya akan digunakan untuk pelatihan skilling, upskilling, dan reskilling. Peserta nantinya akan memilih lembaga pelatihan ataupun mitra untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut dilakukan secara online di mana mereka akan mendapatkan mentor dan modul sesuai dengan pelatihan yang mereka inginkan. Hal ini yang menjadi banyak pihak dimulai dari anggaran yang harusnya dapat digunakan untuk bantuan yang dapat dirasakan secara nyata oleh peserta, di mana pelatihan ini harusnya dapat dilakukan secara gratis tanpa melalui program Kartu Prakerja. Pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja tidak hanya digunakan untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan saja, tapi program ini sangat efisien bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini dapat menjadi acuan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, terutama yang terkena dampak PHK akibat perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan alasan force majeure. Meskipun pemerintah sudah memberikan kebijakan paket insentif intensif bagi pengusaha seperti pengurangan atau pembebasan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil serta stimulus dana. Kebijakan ini mengupayakan agar perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di saat pandemi COVID-19. Kriteria dari penerima kartu prakerja tersebut lebih mengutamakan bagi mereka yang mendapatkan PHK dari perusahaan terkait. Hal ini dilakukan agar para pekerja dapat mendapatkan jaminan akan PHK dari perusahaan. Dalam Perpres 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui kartu prakerja, pasal 3 menyebutkan bahwa penerima kartu prakerja adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, buruh yang mendapatkan PHK dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Melihat dari persyaratan yang ada, tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mendapat PHK dan menjadi salah satu solusi sehingga skill yang diperoleh dalam pelatihan kartu prakerja dapat membuat pekerja menambah skill yang mereka punya serta dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya presentasikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.